Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Filipus dari Universitas STIMIK Handayani, jurusan Teknik Informatika kelas TIB. Di sini saya akan menjelaskan tentang internet. Internet adalah sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer dan jaringan komputer di seluruh dunia. Jaringan yang menghubungkan seluruh komputer publik yang ada sehingga dimungkinkan untuk dilakukan pertukaran informasi. Latar belakang, jaringan internet sukses dikembangkan dan diuji coba pertama kali pada tahun 1969 oleh US Department of Defense dalam proyek ARPANET atau Advanced Research Project Network untuk menghubungkan para pijat ke pusat-pusat komputer sehingga mereka bisa bersama-sama memanfaatkan sarana komputer seperti disk space, database, dan lain-lain. Kegiatan ini disponsori oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat bersama lembaga yang dinamakan Advanced Research Project Agency atau ARPA. Perkembangan internet. Pada tahun 1960 dikembangkan oleh USA dan pada 1970 oleh Army Forces USA dan UCUA. Istilah internet mengglobal dengan lahirnya WWW di Inggris. Terbentuknya jaringan. Setiap komputer dan jaringan terhubung secara langsung maupun tidak langsung ke beberapa jalur utama yang disebut Internet Backbone. Setiap komputer harus memiliki unique name yang biasa disebut dengan alamat IP atau IP address. Komponen utama internet terdiri dari 3. Pertama, CLINT atau komponen pengakses internet. Yang kedua, ISP atau Internet Service Provider atau komponen mediator atau perantara. Yang ketiga, server atau komponen terakses. CLINT adalah mengakses internet yang biasanya adalah personel atau perorangan. Dapat berupa terminal tunggal maupun terminal bersama atau sharing. Biasanya menggunakan perangkat akses berupa PC atau komputer atau laptop yang berhubung lewat jaringan. Perangkat lunak. Perangkat lunak dibagi menjadi 2, yaitu Windows 98, 2000, dan Windows XP. Aplikasi browser meliputi Microsoft Internet Explorer, Netscape, dan Opera Software. Internet Service Provider atau ISP adalah perusahaan penyedia jasa layanan internet yang dapat menghubungkan terminal CLINT dengan server yang diakses di dunia maya. Contoh, Telkomnet, CBN, Indosat, Internux, Wasantara, Net, dan lain-lain. Perangkat akses yaitu personal komputer atau netbook, modem eksternal dan internal, dan line telepon. 2 faktor yang berkontribusi pada menjamurnya pemakaian internet. Yang pertama, keberadaan dan perkembangan World Wide Web atau WWW. WWW dirancang oleh tim Berners-Lee dan staf ahli di laboratorium CERN atau Conseil Européen pour la Recherche Nationale di Jenewa atau Swiss pada tahun 1991 oleh Fandi dan Toto 2000. Kemampuan internet yaitu communication, informasi, retrieval, dan information shares. Keunggulan internet sebagai media penelusuran informasi meliputi konektivitas dan jangkauan global, akses 24 jam, kecepatan, kenyamanan, kemudahan akses, biaya relatif, dan interaktivitas dan fleksibilitas. Kelemahan internet sebagai media penelusuran informasi meliputi
Flutter dan never ending search, virus, reliabilitas dan validitas sumber, ketergantungan pada jaringan telepon dan internet service provider atau ISP, dan bahasa. World Wide Web atau WWW. WWW memfasilitasi berbagai jasa internet seperti electronic mail atau email, telnet, FTP, dan lain-lain. Aplikasi untuk mengakses internet disebut web browser. Web browser merupakan aplikasi komputer yang memungkinkan kita menggunakan komputer untuk menjelajahi dokumen-dokumen WWW dan seluruh fasilitas yang tersedia di internet. Misal Internet Explorer, Opera, dan Netscape. Uniform Resource Locators atau URL merupakan lokasi yang menunjukkan alamat berbagai dokumen dalam WWW format penulisan URL. Kode DNS atau Domain Name System. Kode DNS di Amerika. .edu, .com, .gov, .me, .net, .org, .arfa, .in. DNS luar Amerika. .ac atau edu, .co, .go atau gov, .net, .org. Arti kode: education atau akademik, komersial, government, military, network, organization, ARPAT, internet organization. Domain negara. Kode domain negara. Kode AR Argentina, AU Australia, BR Brasil, CA Kanada, EKI Mesir, HK Hong Kong, IN India, ID Indonesia, JP Jepang, NI Netherlands, NZ Selandia Baru, PH Filipina, RU Rusia, SA Arab Saudi, TW Taiwan, UK Inggris, dan lain-lain. Prinsip pencatatan informasi. Yang pertama, strategi yang tepat memberikan hasil yang maksimal. Yang kedua, salah strategi membosankan dan membuat frustasi, never ending sales. Jenis file. File yang diperoleh dari alam internet hanya bisa dinikmati atau dibaca jika kita mengetahui bagaimana membuka file-file tersebut. Untuk dapat membuka sebuah file atau dokumen, maka file tersebut harus dibuka dengan aplikasi yang sesuai dengan jenis file yang bersangkutan, atau meskipun ada beberapa jenis file yang kompatibel dengan aplikasi lain. Jenis file atau ekstensi: PDF atau Adobe Acrobat Reader, PPT atau MC PowerPoint, DOC atau Microsoft Word, XLS atau Microsoft Excel, Zip atau Zippad, dan lain-lain. Layanan internet. Yang pertama, layanan dasar. Layanan dasar meliputi email, mailing, FTP, telnet, browsing atau surfing, dan chatting. Layanan derivatif meliputi e-commerce, internet telepon, telekonferensi atau video voice, email atau electronic mail, surat elektronis. Ini untuk mengirimkan atau menerima surat elektronis. Pemakai perlu menggunakan perangkat lunak. Email semacam Eudora, Outlook, Express, atau Gmail. Alternatif lain yaitu dengan menggunakan email berbasis web yang ditawarkan oleh berbagai portal seperti Yahoo. Layanan email berbasis web ada yang gratis dan ada pula yang harus berbayar. Berbagai hal yang perlu diketahui berkenaan dengan isi
dari email. Menyatakan alamat email penerima, CC, kopi karbon atau tembusan, BCC, bin kopi karbon, atau tembusan tetapi orang yang disebut dalam tu tidak mengetahuinya subjek. Email sampah, spam atau junk mail menyatakan surat elektronis yang tidak diharapkan oleh penerima dan biasanya berupa iklan atau surat berantai. Web portal. Web portal adalah situs yang memiliki fitur seperti direktori, mesin pencari atau search engine, atau email atau grup diskusi. Direktori merupakan data link yang disusun menurut kelompok tertentu atau misal kesehatan, pendidikan, dan lain-lain menjadi titik menuju ke informasi tertentu. Search engine adalah suatu fasilitas yang memungkinkan pemakaian mencari suatu informasi tertentu dengan memasukkan suatu kata kunci. Multimedia pada web. Untuk mendukung multimedia komputer clean harus dilengkapi dengan program yang disebut viewware atau plugin. Program ini diperlukan karena sejumlah berkas atau file tertentu memang tidak didukung oleh browser. Berikut ini beberapa plugin populer. Yang pertama, Acrobat Reader adalah program aplikasi buatan Adobe untuk membuka dokumen berekstensi PDF atau portal dokumen format. Yang kedua, Flash Player, program buatan Micromedia untuk menangani animasi dan mendengarkan lagu. Yang ketiga, QuickTime atau program buatan Apple Computer PNC untuk menangani lagu, film, dan animasi. Keempat, Reel Jukebox untuk memainkan MP3. Dan yang kelima, Real Player Plus untuk menangani video dan audio streaming atau untuk melihat televisi atau radio. File Transfer Protocol merupakan suatu protokol yang digunakan untuk melakukan transfer berkas atau download maupun upload file. Telnet. Telnet merupakan komponen clean atau server yang terdapat dalam paket TCP atau IP yang berfungsi untuk melakukan login atau masuk ke dalam suatu sistem jarak jauh. Dalam hal ini, clean yang melakukan telnet akan berfungsi sebagai terminal, DLC dan VoIP. DLC atau Internet Relay Chat merupakan sumber daya internet yang memungkinkan dialog langsung secara tertulis. DLC sesungguhnya merupakan sebuah sistem clean atau server. Program chat dijalankan di server dan pada sisi clean atau pemakai dengan menjalankan program IRC, misalnya WinRC dan MIRC dapat melakukan dialog. VoIP atau Voice over Internet Protocol adalah suatu teknologi yang memungkinkan percakapan suatu melalui internet. Dengan teknologi ini, seseorang dapat menggunakan telepon tanpa harus membayar biaya SLJ jika berhubungan dengan orang lain yang berada di kota atau negara lain. VoIP yang digunakan saat ini merupakan hasil kerja dari forum VoIP yang diprakarsai oleh Cisco, Vocaltest, Clickcom, dan Netspeak. Membangun halaman web. Aplikasi berbasis web sangat mendominasi pada lingkungan internet. Aplikasi web biasanya ditulis dengan kode HTML atau Hypertext Markup Language, atau dapat pula dengan melibatkan kode lain seperti PHP atau Perl dan lain-lain. Beberapa software pembangkit kode HTML, Frontpage, Netpad, Ediplus, dan lain-lain. Aplikasi web terbagi menjadi dua, yaitu web dinamis dan web statis. Sekian dan terima kasih.